Setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Mauro Zijostra bakal segera dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Muncul satu nama lagi pemain muda berdarah Maluku Belanda yang siap berseragam merah putih. Namanya Tristan Goijer, bek muda milik Ajax Amsterdam ini disebut-sebut akan menjadi calon pemain naturalisasi terbaru untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang internasional mendatang. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda, 2 September 2004 ini memiliki darah Indonesia dari nenek pihak ibunya yang berasal dari Maluku. Jejak keturunannya itu membuat Goijer berpotensi memenuhi syarat untuk membela merah putih secara resmi. Tristan Goijer mengawali karir sepak bolanya dari akademi lokal di Belanda, mulai dari Forza Almere, kemudian FC Almere, dan Almere City. Bakatnya yang menonjol membuat Ajax Amsterdam merekrutnya pada tahun 2017 untuk bergabung ke akademi mereka. Sejak musim 2021, Goijer mulai tampil bersama Jong Ajax, tim cadangan Ajax yang berlaga di Eerste Divisie, Divisi 2 Liga Belanda. Kesempatan debut di tim utama akhirnya datang pada 14 Desember 2023. Ketika Ajax menghadapi AEK Athens di ajang UEFA Europa League. Saat itu, ia masuk sebagai pemain pengganti dan tampil selama 16 menit. Di musim 2023-2024, Goijer mencatatkan 13 penampilan di semua kompetisi bersama tim utama Ajax, sebuah pencapaian yang tergolong impresif untuk pemain berusia 19 tahun saat itu. Untuk mendapatkan menit bermain yang lebih banyak, Goijer dipinjamkan ke klub Eredivisie lainnya, PEC Zwolle, pada awal musim 2024-2025. Sayangnya, debutnya bersama Zwolle harus terhenti akibat cedera lutut serius di pertandingan pertamanya. Meski dilanda cedera, Ajax menunjukkan kepercayaan besar pada sang pemain. Pada 21 Maret 2025, manajemen klub resmi memperpanjang kontrak Goijer hingga Juni 2029. Kami senang Tristan telah berkomitmen jangka panjang di Ajax. Ia bek serba bisa dengan pengalaman di tim utama. Kami ingin memberinya stabilitas untuk fokus pulih dan siap bersaing kembali, ujar Direktur Teknik Ajax, Alex Kroes, dalam rilis resmi klub. Goijer dikenal sebagai bek kanan alami, tetapi ia juga bisa dimainkan sebagai bek tengah maupun sayap kanan, menjadikannya aset fleksibel bagi tim manapun. Tristan Goijer jadi calon pemain timnas Indonesia. Media Vietnam bongkar profil bintang muda Ajax Amsterdam. Media Belanda Voetbal Premier sebelumnya melaporkan bahwa Goijer telah melakukan komunikasi awal dengan PSSI terkait rencana dinaturalisasi. Bek berusia 20 tahun ini juga tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Saya sangat menghormati cara sepak bola berkembang di Indonesia. Saat ini saya fokus pemulihan dan penampilan saya di Ajax, tetapi saya tidak menutup kemungkinan untuk masa depan memperkuat Indonesia, ujar Goijer dalam wawancara eksklusif. Kehadiran Goijer menjadi bagian dari rencana besar pelatih Patrick Kluivert yang disebut tengah mempertimbangkan 4 pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Tristan Goijer bisa menjadi tambahan penting bagi lini belakang skuad Garuda yang tengah membangun kekuatan untuk bersaing di level tertinggi Asia. Timnas Indonesia akan melawan Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday yang dijadwalkan pada September 2025. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi informasi ini kepada media, menegaskan bahwa kedua negara tersebut diundang untuk bertanding melawan timnas Indonesia. Ini akan menjadi persiapan penting bagi timnas Indonesia menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Oktober 2025. Dalam putaran ini, Indonesia akan bersaing dengan Arab Saudi, Qatar, Irak, Oman,
dan Uni Emirat Arab untuk merebut 2 tiket menuju Piala Dunia 2026. Kuwait dan Lebanon dipandang memiliki kualitas permainan sebanding dengan tim-tim dari Timur Tengah. Pelatih Patrick Kluivert berencana untuk mencoba berbagai pemain dan mempelajari strategi permainan kedua tim tersebut sebelum menghadapi kualifikasi. Pertandingan jadi digelar September 2025, jelas Erick Thohir di Jakarta usai acara konferensi pers Piala Presiden 2025 pada Jumat, 4 Juli 2025. Menurut Erick, kedua laga tersebut akan berlangsung di Surabaya, Jawa Timur, kemungkinan besar di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Stadion GBT telah menjadi lokasi untuk berbagai pertandingan internasional sebelumnya, termasuk Piala Dunia U17 2023. PSSI memilih Surabaya sebagai tempat pertandingan karena lokasinya yang dekat dengan Sidoarjo, tempat timnas U23 Indonesia akan bertanding di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Kualifikasi tersebut akan dilaksanakan pada 3 hingga 9 September 2025, dengan timnas U23 Indonesia akan berhadapan dengan Laos, Makau, dan Korea Selatan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Kuwait dan Lebanon kemungkinan akan diadakan di antara jadwal pertandingan timnas U23. Biasanya, pertandingan timnas Indonesia digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di Jakarta Pusat. Namun kali ini PSSI memilih Stadion GBT sebagai lokasi baru. Insya Allah 2 pertandingan itu digelar di Surabaya, tutup Erick Thohir. Frank van Kempen secara resmi ditunjuk PSSI menjadi pelatih timnas Indonesia U20. Pengalamannya yang panjang, khususnya di level pemain muda, menjadi salah satu alasan PSSI memilih Frank van Kempen menjadi juru taktik timnas U20. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir mengumumkan Frank van Kempen sebagai pelatih kepala tim nasional U20 Indonesia di Jakarta, Sabtu, 6 Juli 2025. Hari ini saya bertemu Frank van Kempen yang akan bertugas sebagai kepala pelatih timnas Indonesia U20, ujar Erick dalam pernyataan di akun media sosialnya, Sabtu, 5 Juli 2025. Coach Frank punya banyak pengalaman sebagai pelatih, khususnya di level pemain muda termasuk sebagai asisten pelatih timnas Belanda U23, U20, dan U17. Di KNVB, Coach Frank juga merupakan instruktur pelatih untuk UEFA A, B, dan C sejak 2014, imbuhnya. Erick menjelaskan, kehadiran pelatih asal Belanda itu akan membangun kekuatan tim Garuda Muda Indonesia, agar lebih siap untuk jenjang berikutnya dan bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Di KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, Coach Frank juga merupakan instruktur pelatih untuk UEFA A, B, dan C sejak 2014, kata Erick. Pelatih berusia 53 tahun itu memiliki pengalaman panjang melatih sejumlah klub sepak bola usia muda. Dia pernah bekerja di sejumlah klub Liga Belanda, seperti PSV Eindhoven, VVV Venlo, dan Sparta U19. Van Kempen banyak bekerja sebagai asisten pelatih atau pelatih tim usia muda. Pada 2022, dia sempat kembali ke Venlo untuk menjadi asisten pelatih dari pelatih kepala yang baru diangkat, Rick Kruis. Kempen menandatangani kontrak 2 tahun di tim tersebut. Tetapi pada Maret 2024, Venlo memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya karena alasan keuangan. Selain itu, Van Kempen juga pernah menangani sejumlah tim muda seperti NAC Breda U21, Sparta Rotterdam U21, Sparta U19, Helmond U21, Roda JC U19, hingga VVV Venlo II. Ia dinilai memiliki kapasitas merancang sistem pembinaan yang progresif dan modern. PSSI menargetkan timnas U20 tak hanya berprestasi di ajang AFF U19 dan kualifikasi AFC U20,
tetapi juga menjadi ladang penyaringan talenta potensial untuk timnas senior. Dalam pernyataannya, Van Kempen menyatakan antusiasme atas kepercayaan yang diberikan. Dia mengaku senang dengan kontraknya sebagai pelatih timnas U20 Indonesia. Talenta muda Indonesia luar biasa. Tugas saya adalah menciptakan jembatan agar mereka bisa bersaing di level tertinggi dengan fondasi disiplin, taktik modern, dan etos kerja yang kuat, ujarnya usai bertemu Erick Thohir.